dalam kita ini ternak bebek petelur ini, kita itu nggak cukup hanya cuman modal-modal itu tok gitu, nggak cukup. Kenapa kita itu harus kita upgrade ya, sedikit demi sedikit kita itu harus perlu upgrade. Kenapa? Agar peternak-peternak yang lain itu, peternak-peternak yang baru pemula. Salam peternak dulur-dulurku dimanapun berada, jumpa lagi di channel saya ya. Ini bahas tentang ternak bebek petelur dan juga ternak bebek pedaging. Dan semata-mata di sini ini bukan hanya penyampaian teori, tapi juga sudah dipraktekkan. Jadi apapun keluhan, apapun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Selagi saya bisa jawab, ataupun teman-teman peternak yang lain bisa jawab, kita akan bantu jawab. Apabila kita belum bisa jawab, itu akan menjadi PR untuk kita dan lebih kedepannya lebih kita evaluasi. Jadi dulur-dulur atau semuanya, ketika ternak bebek petelur ini kita jangan berpikir secara ekstrim ya, berpikir secara konyol ataupun berpikir secara garis besarnya saja. Jadi enak-enaknya saja, enak-enaknya tok, tanpa kita harus memikirkan nggak enaknya beternak itu di mana sih gitu. Jadi bebek itu nggak hanya cukup kita beri tempat minum yang praktis seperti ini, ataupun tempat minum dari bak, ataupun tempat minum dari talang, terus tempat pakan, wadah pakannya dengan tempat yang bersih seperti itu. Nah, dengan pakan yang kandungan proteinnya sudah bagus 18%, terus kandang kering, enggak seperti itu dulu ternak. Jadi dalam kita ini ternak bebek petelur ini, kita itu nggak cukup hanya cuman modal-modal itu tok gitu, nggak cukup. Kenapa? Kita harus kita upgrade ya, sedikit demi sedikit kita itu harus perlu upgrade. Kenapa? Agar peternak-peternak yang lain itu, peternak-peternak yang baru pemula maupun senior, itu lebih saling berbagi ya ilmunya. Jadi saling berbagi ilmunya itu sangat penting. Kenapa? Semakin kita bagi ilmu itu akan semakin keberkahan itu akan semakin bertambah, dan wawasan kita yang membagikan ilmu itu akan semakin berkembang. Percayalah dan yakinlah, itu akan seperti itu. Dan faktor-faktor rezeki yang lain itu akan bertambah ketika kita ini berbagi ilmu secara luas, lebih luas, dan istilahnya apa ya, apa yang sudah dipraktekkan itu yang kita bagikan. Jadi benar-benar itu real, nggak ada namanya sandiwara-sandiwaraan gitu seluruh ternak. Nah oke, kembali ke ternak ini. Jadi bila ternak-ternak kita ini sudah terkondisikan semuanya, baik air minum, pakan, kandang, terus faktor-faktor yang lain, ini ada beberapa faktor. Satu aja faktor ini yang perlu jenengan perhatikan. Jadi kita bisa lihat, perhatiin itu dulur ternak jenis bebek itu kan ada yang sudah merebung ya, itu sebelah sana itu. Kenapa saya nunjuk yang sudah merebung, yang bulunya sudah copot seperti ini? Nah, ini akan jadi momok dulur ternak. Ini akan jadi nyucui ndoke dewi, nyucui telur-telurnya dia itu sendiri. Jadi telur yang udah dikeluarkan, yang udah dijual, yang dulu-dulu itu akan dicucui lagi sama ternak itu sendiri. Kenapa kok bisa? Lah logikanya yang rontok bulu kok yang dicucui ndoknya, untungnya ya bisa. Karena kalau namanya bebek yang sudah merebung itu nggak ada yang namanya itu bertelur. Mustahil itu dulu, teman. Nah itu pentingnya. Nah terus gimana solusinya? Nah, solusinya dulu teman. Jadi ketika kita melihat ada bebek-bebek yang sudah merebung seperti itu, yang copot bulu pertama maupun kedua, itu segera diambil, disortir. Kalau sekiranya itu masih layak untuk diperbaiki, dikasihkan kandang yang khusus untuk perbaikan, diberi pakan yang di bawah dari pakan standar ini. Yang penting makan, nutrisi cukup, sampai menunggu bulu-bulunya itu lengkap. Tapi apabila itu sudah nggak bisa diperbaiki, ataupun untuk tingkat bertelurnya itu
yakin nanti nggak akan maksimal, ya sudah kita sortir saja langsung, daripada kita pelihara lama-lama itu akan nyucui untung-untung kita. Jadi itu dulur ternak yang perlu diperhatikan dalam ternak bebek telur. Selain pakan, minum, dan kandang, itu juga perhatian ke individu bebek itu sendiri sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat ulasan sedikit ini. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.